Share. Iya. Mungkin bisa jelasin soal sidang hari ini. Oke, ya terima kasih rekan-rekan media. Hari ini kami selaku kuasa hukum Tante Levi dan Lexi di sini hadir panggilan sidang pertama terhadap perkara gugatan klien kami terhadap Yayasan Tarumanegara dan Universitas Tarumanegara terkait peristiwa hukum yang terjadi terhadap klien kami yaitu si Lexi. Namun hingga saat ini kami masih menunggu dari pihak Untar dan Yayasan Untar yang masih belum hadir. Ya mungkin kita harap hari ini bisa hadir. Namun lebih lanjut ya kami juga masih tetap menunggu karena kami juga terus terang belum tahu siapa yang akan hadir ke sini. Tidak ada konfirmasi dari pihak Untar dan dari tim lawyernya juga kami belum tahu apakah lawyer yang sebelumnya itu yang masih memegang perkara terkait perkara dengan Lexi dan Tante Levi, kurang lebih seperti itu. Ya kami juga masih membuka ruang menunggu itikat baik dari pihak Untar. Ya kalau memang pihak Untar mau beritikat baik terhadap klien kami ya monggo ayo kita bicarakan dengan baik ya. Namun kami juga tetap menempuh upaya hukum yang dijamin negara ya supaya klien kami dapat mendapatkan kepastian hukum ya. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari rekan yang lain, Pak Cito? Cukup. Oke Bang, mungkin kan Ya. terkait mediasi yang kita tahu kan memang selama ini bermediasi satu sama lain Ya. dan pada akhirnya ini bermuara di pengadilan sendiri. Apakah memang menemukan jalan buntu untuk mediasi kemarin? Ya, terima kasih. Memang kami dan klien kami beberapa kali sudah komunikasi dengan pihak Untar. Namun masih deadlock karena apa yang diinginkan klien kami, ya kan? Sebenarnya kami tidak menuntut lebih dan tidak menuntut yang aneh-aneh. Kami menuntut sesuai dengan apa yang telah dikeluarkan klien kami kepada pihak Untar. Namun dari pihak Untar belum dapat mengamininya, itu aja. Makanya kami tempuh upaya hukum ini. Dan permintaan Untar sendiri apa sih Bang yang menjadi keberatan pihak Untar sendiri tidak mau menanggapi? Ya kalau itu masuk ke pokok perkara ya, maksudnya nanti kami akan bahas di dalam proses persidangan itu. Bang, berarti gugatannya apa aja Bang? Mungkin isinya Ya intinya meminta pihak Yayasan Untar dan Untar bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian material dan imaterial terhadap klien kami. Itu aja. Total kerugian materialnya ya 1 miliar lebih, kurang lebih seperti itu. Lexi kondisi seperti apa? Kemudian Kalau sekarang mungkin syaraf sama pen sih, sama itu sih yang paling, jadi kegiatan sehari-hari masih lumayan terganggu sama apa namanya? belum bisa berjalan normal lah kegiatan sehari-harinya. Ya, gitu. Jadi masih perlu support Terapi. ya, gitu ya, terapi. untuk status kuliah mungkin gimana? Apakah untuk nonaktif sementara atau gimana mungkin? Kalau sekarang dari Untar masih nonaktif sementara sih, dari jatuh kemarin 2024. Ini akan dilanjutkan nanti setelah akan dilanjutkan kuliah lagi di Untar atau gimana, akan pindah atau nantinya atau gimana? Masih belum tahu sih. Yang penting kan sekarang masih fokusnya ke terapi segala macam kan, itu sih. Terapi mungkin berapa kali sebulan? Kalau dari dokter disaraninnya dua kali seminggu ya, 2 kali seminggu sih. Terus nge-gym juga, Iya, gym, disuruh nge-gym. fisioterapi. Tapi selama pengobatan apakah ada itikat baik dari pihak kampus juga mungkin? Belum sih, maksudnya itikat baiknya sudah ada, cuman kesepakatannya kita belum ada gitu. Ya, Makanya betul. kenapa kita
membutuhkan penengah di sini supaya setidaknya apa yang kita harapkan dan apa yang akan mereka berikan itu kita sama-sama bisa menerima gitu. Tapi kalau itikat baiknya sudah ada, kita juga sudah beberapa kali ketemu dengan mereka, cuman ya belum ada kesepakatan aja. Mbak Keisha, mungkin boleh sedikit perjuangan adik sendiri gimana? pas jadi begini. Perjuangan sebenarnya bukan cuma perjuangan Ade sih, perjuangan aku dan Mama juga, karena kita ngadepinnya kan bareng-bareng sekeluarga. Terus prosesnya nemenin juga saling. Mama sempat berhenti kerja, aku juga nggak ambil kerjaan selama berapa bulan karena mau nemenin Ade, karena selain support, maksudnya selain fisik dia kan mentalnya juga butuh support. Tapi kita sempat bikinin lagu juga buat Iya, aku sempat bikinin lagu juga buat Ade. mungkin kenapa harus ada bikin apa dan inspirasinya kenapa sih Kak? Sebenarnya karena pada saat itu yang lagi mengganggu aku adalah situasi Ade kan, karena cukup berat ya. Terus aku merasa terinspirasi aja untuk menuangkan itu dalam karya. Emang saking deketnya terus kenapa sih Kak? Sakatnya juga sempat potongin kukunya gitu ya kan? Oh iya, deket banget sih dari kecil, emang deket banget kita sama kakak aku satu lagi, kita bertiga emang deket banget. Cuman kakak sekarang lagi di Malang karena kerja di Malang, tapi selama proses juga kita saling support satu sama lain. Nah, banyak sih kalau dari potongin kuku, iya, karena dia kan nggak bisa duduk ya. Dia sama berapa bulan Miring aja berbaring. cuman bisa bolehnya ke kiri miringnya. Jadi dia selama berapa bulan tuh cuma bisa rebahan doang. Jadi harus kita makan, kita suapin, terus potongin kuku apa segala macam kita enggak. Mungkin hal-hal yang sudah bikin sakit apa sih Mas Lexi? Yang- kadang gerak apa kegiatan-kegiatan yang bikin Itu mungkin kalau duduk lama, apalagi yang kalau maksudnya Keras. duduk yang keras gitu nggak bisa terlalu lama sih. Terus kegiatan seharusnya sehari-hari, misalnya ke kamar mandi. ke kamar mandi kan Perlu jadi bantuan harus berarti ya, Mas, ya? kenapa? Perlu bantuan berarti dulu. Kalau bisa, cuman maksudnya jadi terbatas kayak nggak bisa gimana ya? Ya nggak bisa. Nggak bisa kontrol, maksudnya ya kadang-kadang untuk ke kamar mandi yang harusnya bisa ditahan Belum jadi nggak bisa ditahan Ya, karena gitu. refleksnya belum terbentuk Kontrolnya belum sempurna, ya. ya gitu. Makanya itu yang memang jadi fokus kita untuk terapi. Gitu.